Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita jumpa lagi dalam webinar. Kali ini diselenggarakan oleh Gerakan Anti Korupsi Lintas Perguruan Tinggi. Baru kali ini saya menyaksikan sebuah webinar dengan judul yang sangat panjang dan mungkin bisa masuk rekor muri. Judulnya adalah Perpanjangan Masa Jabatan atau Penundaan Pemilu, Jaminan Stabilitas Ekonomi dan Politik, atau korupsi konstitusi pembawa malapetaka negeri. Para pembicara dalam program ini semua menolak perpanjangan masa jabatan ataupun penundaan pemilu. Konstitusi yang ada harus dipatuhi menurut mereka, karena kalau tidak ini akan membawa dampak sangat buruk bagi Indonesia. Bivitri Susanti mengatakan bahwa sekarang ini ada upaya untuk menuju autokratik legalisme, dalam arti berdasarkan prinsip apapun yang legal maka dianggap sebagai hal yang sah untuk dilakukan. Sedangkan hal yang legal ini bisa direkayasa oleh para intelektual tukang. Dalam arti peraturan dan hukumnya mereka utak-atik, mereka rubah-ubah sesuai dengan kepentingan yang berkuasa. Sehingga apapun yang dilakukan oleh penguasa tampak seolah-olah legal. Bravos, your digital radio station. Saya ingin membahas atau membicarakan dua hal pokok pada sore hari ini. Yang pertama, saya beri dua kata kunci gitu ya. Kata kunci pertama adalah soal korupsi konstitusi, ataupun nanti bisa kita kaitkan dengan pertanyaan Mas Tommy soal pengkhianatan konstitusi. Dan kata kunci keduanya itu adalah sesuatu yang lagi sering saya bicarakan juga nih, soal autocratic legalism. Nah, dari yang pertama dulu, soal pengkhianatan konstitusi atau korupsi konstitusi. Jadi saya kira untuk membahas ini, saya akan mulai dari apa yang tadi sudah disampaikan waktu pembukaan dengan istilah grand corruption, ya, atau kita juga bisa bilang state captured ya corruption, atau istilah-istilah lainnya yang intinya menggambarkan bahwa yang namanya korupsi itu tidak hanya yang secara teknis bisa dijabarkan dengan nama tindak pidana korupsi, dengan undang-undang tindak pidana korupsi, tapi juga pada dasarnya apapun yang dilakukan untuk merampas hak-hak warga negara dengan menggunakan kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan itu sah, tapi tentu saja mengambil hak-hak orang lain, hak-hak warga negara, itulah pangkal persoalan dari banyak hal yang rusak di sebuah negara. Nah, jadi dengan pemahaman itu kita akan melihat bahwa korupsi itu punya makna yang luas ya. Apapun kalau misalnya dalam komputer aja kita sering melihatkan file corrupted gitu. Rusak artinya, file corrupted itu filenya rusak entah karena apa gitu. Sama dalam sebuah negara, korupsi juga kita bisa maknai dengan cara seperti itu. Nah, kenapa sih bisa dibilang pengkhianatan konstitusi atau merusak konstitusi atau korupsi konstitusi? Karena yang harus kita sadari adalah konstitusi itu sendiri dulu gagasannya lahir justru untuk membatasi kekuasaan. Makanya kita bisa bilang tadi ada yang namanya grand corruption, ada yang namanya state captured, di mana yang dilahirkan adalah kebijakan-kebijakan yang sebenarnya merampas hak-hak rakyat. Dia mungkin tidak lolos kualifikasi teknis hukum sebagai tindak pidana korupsi gitu ya. Pasalnya kan ada unsur-unsurnya itu. Mungkin tidak lolos dalam kualifikasi itu, tapi ketika dia sudah menggunakan kewenangan yang ada tadi untuk merampas hak rakyat, maka dia sudah menjadi korupsi. Nah, gagasan mengenai konstitusionalisme ini dekat sekali dengan korupsi dalam pemahaman yang luas tadi, karena konstitusionalisme itu dulu lahir justru karena untuk membatasi kekuasaan. Nah, jadi kalau seandainya sekarang cukup banyak orang yang mengatakan, saya suka bilang intelektual tukang ya, atau ya karena tukang stempel aja, ataupun kalau istilahnya Romo Mangun intelektual kelas kambing gitu, yang kemudian menjelaskan saja begini caranya untuk mengubah konstitusi kalau Anda mau memperpanjang masa jabatan ataupun menunda pemilu. Iya, semua orang yang belajar hukum saya yakin bisa menjelaskan hal itu.
Pasal 37 benar memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah konstitusi. Dan caranya juga tidak rumit-rumit amat, karena pasal 37 Undang-Undang Dasar kita hanya mencaratkan 1/3 jumlah anggota MPR yang terdiri dari DPR dan DPD untuk mengajukan amandemen, 2/3 jumlah anggota MPR untuk rapatnya, kemudian 50% plus 1 saja setuju dari jumlah yang rapat tadi, sudah jadi itu amandemen. Artinya ya itu tadi, tidak terlalu rumit sebenarnya kalau elit politik menginginkan, kalau MPR menginginkan. Tapi kan seperti yang saya katakan tadi, konstitusionalisme ternyata adalah gagasan pembatasan kekuasaan itu sendiri. Jadi konstitusi itu bukan sekedar pasal. Konstitusi itu adalah gagasan tentang pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Dulu 3 atau 4 abad yang lalu ya, saya kira sekarang sudah 4 abad nih, 2022 soalnya. Mengapa konstitusionalisme lahir itu pada masa-masa pencerahan, Aufklärung, Enlightenment gitu, justru untuk membatasi penguasa yang ternyata bisa sewenang-wenang, membatasinya dengan aturan main yang namanya konstitusi. Makanya gagasannya kita sebut konstitusionalisme. Jadi ketika ada ide untuk mengubah konstitusi sekedar untuk melanggar pembatasan kekuasaan, itu namanya sudah pengkhianatan konstitusi. Nah, jadi gitu ya, jangan lihat konstitusi sebagai teks saja, itu beyond teks, itu gagasannya yang luar biasa. Kalau Ibu dan Bapak sekalian, kita cuma mau mengakomodasi sesuatu sesuai maunya kita, maka ya bisa apa saja dibuat dalam konstitusi, kan begitu. Sama dengan dulu kita ribut-ribut soal bagaimana misalnya ya rektor UI waktu itu melanggar peraturan pemerintahnya aja yang diubah. Atau mungkin sekarang membicarakan banyak hal lainnya yang ternyata melanggar hukum, hukumnya saja yang diganti. Kan tidak begitu kita mengelola negara. Mengelola negara itu tidak sama dengan mengelola warung kopi, tapi ada prinsip-prinsipnya. Karena negara didirikan dengan suatu virtues gitu ya, suatu nilai-nilai yang pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia tadi sebenarnya intinya. Nah, itu yang menyebabkan kita bisa menamakan upaya untuk mengubah konstitusi dengan istilah sebenarnya pengkhianatan konstitusi tadi gitu. Jadi janganlah jadi pengkhianat konstitusi, karena sekali lagi siapapun bisa memberikan resep soal bagaimana mengubah konstitusi. Nah, ada lagi masalah kedua, jalan keluar lainnya yang kita juga saya kira harus hati-hati, yaitu untuk tak hanya mengubah konstitusi, mungkin saja nanti dengan menggunakan mekanisme pemilu itu sendiri melalui KPU. Karena kita tahu KPU-nya juga sekarang sedang dalam masa transisi, anggaran KPU-nya belum disetujui, kemudian ada peraturan KPU nantinya yang harus mengatur mengenai tahap, jadwal pemilu, dan lain sebagainya juga belum ada, karena memang juga belum dilantik nih KPU dan Bawaslu-nya. Jadi anything could happen sebenarnya. Nah, tapi jadi di situ yang pertama. Saya ingin masuk ke kata kunci yang kedua yang juga akan menjawab pertanyaan Mas Tommy tadi soal contoh di negara lain misalnya dan dampaknya sebenarnya apa. Jadi kata kunci kedua saya adalah autocratic legalism. Saya lagi sering sekali membahas isu ini. Sebenarnya pertama kali saya bahas waktu itu pas ada seminar tahun lalu tuh dalam rangka di Unpad ya. Pertama kali saya bikin paper pendek soal itu, tapi saya kira sekarang makin lama makin relevan. Sekitar setahun yang lalu saya membicarakan itu dengan sebuah prediksi-prediksi karena indikasinya sudah kelihatan dan saya tidak menginginkan itu terjadi, tapi sekarang rupanya makin kuat terjadi. Sayangnya begitu. Ya, legalisme autokratik. Legalisme itu sendiri adalah cara pandang untuk melihat segala sesuatunya yang berbau legal itu dianggap pasti benar. Ya, autokratiknya itu ciri khas autokratisme ya, kekuasaan yang berpusat pada satu orang. Nah, jadi sebenarnya fenomena itu sudah banyak sekali yang membahas. Ya, kalau misalnya ibu bapak mau menggali sebentar di literaturnya, misalnya yang sering saya kutip itu dari Kim Lane Chappell yang berbicara soal autocratic legalism di Hungaria, ataupun Javier Corrales yang berbicara autocratic legalism di Venezuela. Nah, jadi
Jadi itu ada studi empiriknya begitu ya, yang kayaknya indikasinya sudah terjadi di Indonesia. Nah, di negara-negara lain, tadi saya sebut Venezuela sama Hungaria, tapi kita juga bisa lihat di Rusia, di Turki, dan di beberapa negara lain, bagaimana dengan cara pandang legalisme tadi, segala sesuatu yang sebenarnya punya ciri khas otokratisme, itu dilegalkan, sehingga seakan-akan benar. Nah, yang pertama kali akan mereka lakukan adalah mematikan dulu atau melemahkan institusi-institusi yang bisa mengontrol si otokrat tadi. Nah, dalam konteks Indonesia, ini waktu itu saya presentasikan di acaranya Prof. Bagir waktu itu, dalam konteks Indonesia, semua yang tadi disebutkan waktu pembukaan, itu kelihatan, karena apa yang saya pandang sebagai alat kontrol untuk otokrat, paling tidak 3 hal. Pertama, oposisi di DPR yang seharusnya punya fungsi untuk kontrol itu. Kan sekarang sudah jadi grand coalition kalau istilahnya dalam sistem parlementer, walaupun kita sistem presidensial ya, tapi saya pinjam saja istilah itu, karena tinggal 2 fraksi yang menyatakan sebagai berbeda pandangan lah dengan pemerintah. Dan pun cara-cara untuk melemahkan kelompok-kelompok lainnya juga dilakukan dengan cara-cara yang dalam tanda kutip legal, termasuk misalnya mengacak-acak struktur partai misalnya begitu ya, kemudian pengangkatan partai-partai sebagai termasuk ketua umum Gerindra sebagai lawan Pak Jokowi waktu 2019 diangkat menjadi menteri dan lain sebagainya. Yang kedua yang saya kira cara untuk melemahkan kontrol adalah melemahkan KPK. Persis kan, ini concernnya GAK ya, dan kita semua, bagaimana 2019 dulu KPK dibunuh. Caranya bagaimana? Legal. Caranya adalah dulu mengubah undang-undang. Legal total. Jadi, dan waktu itu kan kita demonstrasi luar biasa sampai 5 mahasiswa dan pelajar meninggal dunia, apa sekarang masih ada yang ingat? Saya kira mungkin kita ingat, tapi orang-orang yang berkuasa itu nggak ada yang ingat bahwa bahkan sudah ada korban jiwa 2019 waktu aksi reformasi di korupsi. Dan KPK-nya sekarang bisa dibilang mati ya, dalam tanda kutip, walaupun masih ada, tapi tidak efektif lagi. Yang ketiga adalah masyarakat sipil, yang juga harusnya bisa mengontrol si otokrat, tapi dimatikan juga. Ya, ada 3 cara tuh biasanya. Yang pertama adalah represi fisik, itu yang terjadi dalam demonstrasi, digebuki, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu represi online, ya, keretasan, doxing dan lain sebagainya. Tapi yang ketiga menggunakan institusi hukum seperti yang terjadi sekarang, salah satunya atau salah 2-nya pada Haris Azhar dan Fathia. Tapi mereka bukan yang pertama, cukup banyak yang juga sudah terkena penggunaan hukum untuk membungkam masyarakat sipil. Nah, lagi-lagi hukum yang digunakan, itulah tadi legalismenya di situ. Karena dia kelihatan baik-baik saja, legal, maka cukup banyak di antara masyarakat Indonesia yang juga bisa mengangguk-angguk, oh ini legal, nggak apa-apa, ini benar. Bahkan dicarikan jalan keluar legalnya pula. Nah, padahal sebenarnya secara prinsip salah, karena tidak lagi ada kontrol. Nah, ujung dari autocratic legalism ini biasanya memang amandemen konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan. Persis itulah yang terjadi di banyak negara yang tadi saya sebut, Hungaria, Venezuela, Rusia, Turki, dan lain sebagainya. Jadi jangan-jangan kita sudah sampai di ujung ketika semua institusi yang bisa mengontrol otokrat dilemahkan, ujungnya adalah memperpanjang masa jabatan itu. Nah, dan saya kira pertanyaan berikutnya adalah, kenapa sih kita masih begitu khawatir? Memangnya apa sih yang terjadi kalau cuma menunda pemilu? Karena memang ada pandangan yang saya kira memang patut sekali, wajib sekali kita bicarakan, kita jawab bareng-bareng, yang misalnya mengatakan bahwa, loh nggak apa-apa, 2 tahun aja ditunda, setelah itu kan kita jalan terus. Nah, ini pandangan yang saya kira kita perlu bincangkan dan kita koreksi, bahwa kita harus ingat demokrasi itu, suatu negara bisa dikatakan demokrasi ketika kita punya pemilu yang reguler, pemilu yang rutin. Kenapa? Karena kita membutuhkan sirkulasi kekuasaan. Lagi-lagi ini soal korupsi, concern kita di GAK. Sirkulasi kekuasaan itu dibutuhkan juga untuk memecah. Jangan sampai
grand corruption atau state captured corruption atau oligarki kelompoknya, itu terus-menerus menguasai sumber-sumber daya ekonomi yang bisa menguras ataupun merampas hak-hak warga gitu. Ya, sirkulasi itu salah satunya dibutuhkan untuk itu. Salah satunya, tapi juga sangat penting. Tapi kan tak hanya itu, kita juga butuh regenerasi politik, regenerasi aktor juga ya. Masa kita mau begini-begini terus nggak berganti gitu elitnya sama sekali. Dan yang lebih dari itu, selain soal sirkulasi elit, juga kita jangan lupa sekarang ini penguasa itu sudah luar biasa percaya diri. Luar biasa percaya diri dari 2019, KPK-nya meninggal, Undang-Undang Cipta Kerja 9 bulan selesai, sudah dinyatakan inkonstitusional walaupun bersyarat oleh MK, toh jalan terus ya, semua proyek strategis nasional dan lain sebagainya jalan terus. Kemudian Undang-Undang Minerba juga sebentar sekali 2 minggu jadi, Undang-Undang IKN yang sebenarnya kontroversial tapi 12 hari jadi gitu ya. Begitu percaya diri, kalau ini pun lolos, Ibu Bapak dan kawan-kawan, janganlah kita kaget kalau beberapa tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, 4 tahun yang akan datang, kita akan menemukan lebih banyak lagi amandemen yang makin gila menggerus pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Saya membayangkan kalau kita tidak mencegah ini terjadi, membiarkan ada penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan, maka gelap. Masa depan kita itu cenderung gelap ya. Saya tidak menginginkan ini, kita semua tidak menginginkan ini, tapi ini bisa terjadi karena mereka akan berpikir bahwa ya kita bisa atur apapun di Indonesia ini, apapun yang kita mau, kita itu mereka maksudnya, karena ternyata untuk mengubah konstitusi pun tidak ada perlawanan yang berarti dan toh selama ini selalu sukses. Paling tidak di level legislasi, tapi pun di level konstitusi nanti bisa saja sama saja, tidak ada perlawanan berarti dan mereka akan sukses. Takeaway-nya kembali ke 2 poin saya tadi. Pertama soal pengkhianat konstitusi, tekanan saya adalah pada fakta bahwa konstitusi itu bukan cuma pasal, tapi gagasan pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Dan yang kedua tadi, bagaimana legalisme otokratik ini bisa membutakan mata kita karena menganggap hal-hal yang sifatnya hukum, undang-undang, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya, maka sudah pasti benar. Padahal sebenarnya ada prinsip-prinsip yang sudah dilanggar. Bravos, your digital radio station.